Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan selamat tahun baru. Kita sudah memasuki tahun 2023. Semoga tahun ini menjadi tahun berkah buat kita semua, dan tetap semangat tentunya. Dengan saya Bung Ropan, dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang terjadi khususnya di liga yang paling sibuk di dunia, Liga Premier Inggris. Manchester United sekarang masuk ke posisi keempat atau di zona Champions setelah mereka mampu mengalahkan tuan rumah Wolves lewat gol dari Marcus Rashford. Ada kerjasama yang baik dari sisi kiri pertahanan lawan. Bruno Fernandes memberikan umpan pada Marcus Rashford dan dia masuk di sana. Ada pergerakan individu yang sangat baik, mengecoh dua pemain belakang dari Wolves untuk menaklukkan Josesa, kiper dari Wolverhampton di Stadion Molineux. Dan ini 3 poin yang sangat penting buat pasukan Erik ten Hag. Karena dengan ini mereka sementara menggeser posisi dari Tottenham yang turun ke urutan kelima klasemen sementara. Jadi ini ada kelegaan, makanya begitu habis pertandingan Erik ten Hag dengan sumringah ya melakukan tos dengan tim asisten dia. Karena 3 poin ini yang terasa sangat sulit sebelum ia mengambil keputusan memainkan Rashford di babak kedua menggantikan Alejandro Garnacho di menit ke-46 dan dia diberi, dan akhirnya kesempatan itu dimanfaatkan oleh Marcus Rashford. Garnacho sendiri babak pertama itu mungkin di menit 25-26 sempat mendapat peluang one on one ya dengan kiper Josesa, mengambil kesempatan dengan kesalahan dari Semedo, tapi sayang anak muda ini tidak mampu membuat gol. Tapi apapun yang harus dikatakan bahwa ini harus disyukuri oleh MU karena mereka sekarang sudah merapat, bahkan bisa menekan ya, dengan 32 poin sekarang mereka bisa menekan Newcastle United yang ada 34 poin. Karena Newcastle sayang juga bermain di St. James Park, tim asuhan Eddie Howe ini gagal memanfaatkan kesempatan itu padahal lawannya Leeds ya. Kalau yang lain-lain mereka bisa menang, mereka sebelumnya mengalahkan Leicester dengan 3-0 main di King Power. Nah, ini kan bagus buat mereka. Dan kalau mereka dapat 3 poin, setidaknya mereka bisa menyamakan posisi dengan Manchester City. Manchester City pun tertahan di Etihad, di luar dugaan pula, melawan Everton yang mestinya City harus menang. Bahkan banyak yang menganggap bahwa ini kemenangan akan mudah diraih oleh Manchester City. Namun mereka bisa mendapatkan hasil imbang 1-1. Sempat unggul lewat Erling Haaland. Ya. Tetapi akhirnya dimarahi Garay ya, kalau nggak salah, ya, yang bisa menyamakan kedudukan 1-1. Dan ini gol bagus buat dia untuk bisa menaklukkan Ederson Moraes dan tidak menjadi sia-sia bagi City. Semua aspek, semua statistik mereka bisa unggul, apalagi bermain di Etihad. Ketika Haaland bisa membuat gol cepat di menit 23 memanfaatkan umpan dari Riyad Mahrez, sepertinya mereka akan menang mudah. Namun sangat sulit. Penampilan ini belakang yang disiplin dari Everton yang oke. Bahkan pemain back tengah mereka Jan Tarkowski itu paling tinggi dalam hal melakukan clearance ya. Ada 13 clearance yang dilakukan dalam satu pertandingan. Ini suatu rekor tersendiri yang dibuat di Liga Premier, seorang pemain belakang dengan 13 clearance. Ini yang juga yang menyulitkan pemain-pemain depan termasuk Haaland untuk bisa menambah pundi-pundi gol dia. Haaland oke dengan 1 gol dia sekarang sudah semakin tinggi. Jauh dia berlari di daftar pencetak gol terbanyak, 21 gol. Dan itu saya bilang kemarin di video saya, sulit untuk bisa menahan dia menjadi top skor pada musim ini di Liga Premier Inggris. Namun hasil 1-1 ini tidak bagus buat Pep Guardiola dan membuat mereka sangat sulit sekarang untuk bisa bersaing dengan Arsenal. Arsenal itu sudah terbang tinggi, jauh. Karena dalam dini hari saya sudah pertandingan mengetahui City bermain imbang dengan Everton, ada senyum bagi Mikel Arteta. Semua pemain Arsenal termotivasi untuk bisa mengalahkan tuan rumah di Falmer Stadium, Brighton and Hove Albion. Mereka bahkan menang telak dengan 4-2. Ini luar biasa. Mereka melejit dengan 43 poin, unggul 7 poin di atas Manchester City, lebih aman. Ya, karena untuk bisa mengejar mereka, Arsenal harus kalah 3 kali. City harus bisa menang terus untuk bisa melewati Arsenal. Ini kan suatu pekerjaan yang sangat sulit. Ya. Kalau melihat bagaimana laju dari Arsenal ini begitu baik, stabil, konsisten bermain, dan peluang menjadi juara semakin terbuka pada musim ini. Harus dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai tergelincir bagi Arsenal. Karena 2 lawan di bawah mereka itu tertahan. Itu tadi, bagaimana Everton mampu membuat kejutan di Etihad menahan City dengan 1-1. Kemudian
Leeds menahan Newcastle bermain di Hampden Park dengan 0-0. Ini yang diharapkan tadinya memperkirakan bahwa Leeds itu Newcastle akan menang mudah melawan Leeds. Kemudian City akan menang juga mudah melawan Everton. Tapi inilah sepak bola. Sulit untuk diprediksi. Ya. Dan semua terjadi di luar dugaan. Kalau melihat bagaimana kencangnya lari dari Newcastle kan, wah luar biasa. Ya, apalagi sebelumnya mereka bisa bikin 3 gol ke gawang Leicester. Dan ini bermain di kandang mereka, pasti mereka akan dapat angka yang bagus. Tapi dengan tertahan mereka, membuat Arsenal semakin nyaman di puncak klasemen. Luar biasa bagi Arsenal dengan 43 poin saat ini. Nah, bicara soal 3 tim ini yang sedang bersaing di atas, Arsenal akan menghadapi ujian juga berat, menghadapi Newcastle. Tetapi mereka main di kandang. Main di kandang pada hari Rabu nanti, ya tanggal 3 itu mereka akan bertarung melawan Newcastle. Jika mereka meredam Newcastle dan menang, ini semakin aman. Artinya 80% itu untuk bisa menjadi juara sudah di tangan. 80% memang masih melihat ini. Ya, saya melihat. Karena mereka sudah bisa mengalahkan Newcastle. Berarti sudah memutus persaingan ini untuk lebih, karena 3 angka mereka akan membuat 46 poin. Newcastle akan tertahan dengan 32 poin. Ya. Karena kalau Newcastle menang kemarin, ya artinya mereka bisa menyamai City dengan 36 poin. Tapi ketika mereka tidak menang, mereka tetap ada 2 poin di belakang City. Nah, Arsenal harus bisa mengalahkan ini, sehingga mereka bisa terbang tinggi lagi. Kemudian dalam pertandingan bersamaan nantinya, 2 hari kemudian setelah duel antara Arsenal dan Newcastle, itu pada tanggal 6 atau Jumat, Januari nanti ini, City akan bertandang ke Stamford Bridge, ya, menghadapi Chelsea. Chelsea juga dalam kondisi yang harus bisa menang. Karena hari ini pun Chelsea ditantang untuk bisa menang melawan Nottingham Forest ketika mereka ke Forest. Kalau mereka kalah, semakin sulit. Bahkan untuk masuk ke Liga Eropa juga berat. Ya kalau bisa melihat di sini ya dalam persaingan. Makanya mereka harus menang sebelum mereka menatap laga yang berat menghadapi City di Stamford Bridge tanggal 6. Nah kalau City sampai tertahan lagi atau apalagi kalah dari Chelsea, lebih enak bagi Arsenal. Naik lagi, artinya mereka naik ke posisi saya tambah 5%, 85%. Bahkan mungkin menuju ke 90% untuk bisa menjadi juara di Liga Premier musim ini. Jadi itu pasti akan dimanfaatkan. Pep akan berusaha menyuruh timnya, Arteta, untuk bisa menggasak, menghajar Newcastle nantinya. Karena ini momen penting sekali buat mereka. Lewati Newcastle ini aman. Ya, terasa aman walaupun memang masih panjang, masih sampai bulan Mei. Tapi ini sudah menjadi modal kuat bagi Arsenal untuk mengamankan posisi di atas. Dengan berharap City tergelincir di Stamford Bridge menghadapi Chelsea. Itu harapan memang yang terjadi. Nah, sekarang di posisi 4 itu sudah ada MU yang naik. Kita akan lihat posisi MU akan tergerus kembali, akan turun lagi kalau Tottenham Hotspur itu bisa menang melawan Aston Villa bermain di London. Dan ini bagi pasukan Conte harus bisa menang 3 poin agar mereka datang hadir lagi ke posisi keempat masuk di zona Champions. Nah bagi MU sebenarnya ada sebuah keuntungan. Mereka baru 16 pertandingan. Sementara Newcastle itu sudah 17 di posisi ketiga. Mereka masih menyimpan 1 pertandingan yang bisa melewati Newcastle. Sekarang tinggal 2 poin. Nah kalau Tottenham sekarang naik lagi, Tottenham sudah bisa bermain dengan 17 kali. Mereka baru 16 kali. Jadi mereka masih bisa menyimpan 1 pertandingan untuk tetap bersaing ada di posisi keempat. Yang harus diantisipasi sekarang adalah pergerakan dari Liverpool yang ada di peringkat ke-6. Ya, Liverpool dengan 28 poin ini bisa terus akan naik kalau melihat tren dari pasukan Klopp ini yang terus menang dalam 2 pertandingan terakhir. Nah, yang menarik juga kehadiran dari Fulham. Fulham ini mencatat 2 kemenangan secara beruntun dengan 6 poin. Ya, kemarin mereka bisa menang melawan Soton, tim yang berada di papan bawah. Bermain di Craven Cottage, mereka bisa menang 2-1. Ya, tidak mengapa bagi pasukan Marco Silva ini. Ini 3 poin yang penting juga. Sehingga mereka berada di posisi ke-7. Mendekati di zona Liga Eropa. Dengan 25 poin, ini menjadi kemenangan ke-7 mereka pada musim ini. Dengan 4 imbang dan 6 kekalahan. Ini bagus terbuka posisi mereka untuk bersaing di Liga Eropa. Ya, karena sebelumnya mereka mengalahkan Crystal Palace, dan sekarang mengalahkan Soton. Memang ada gol bunuh diri pertama dari James Ward-Prowse, gelandang dari Soton, sebelum Ward-Prowse sendiri yang bisa menyamakan kedudukan di babak kedua, dan gol kemenangan bagi Fulham
itu ditentukan oleh Palhinha ya, Palhinha di menit 88 atau 2 menit menjelang pertandingan berakhir, dan ini bagus buat Alexander Mitrovic dan kawan-kawan untuk bisa mendapatkan 3 poin. Sekarang mereka itu terus naik, bisa menekan juga Liverpool, harus berbahaya bagi Liverpool yang nantinya akan menghadapi Brentford dalam pertandingan waktu dekat ini ya, 1-2 hari ini ke depan. Kalau sampai tergelincir dan Fulham kembali menang, Fulham dalam posisi yang bagus untuk bisa menekan The Reds ini dalam persaingan di Liga Eropa. Karena mereka bisa melangkahi Brighton saat ini, karena Brighton di posisi ke-8 setelah Brighton kalah dari Arsenal. Jadi itulah pertarungan persaingan di Big Six ya yang ada sekarang, dengan masuknya sekarang peringkat ke-7 ada Fulham, menjadi menarik. Nah, bagi Chelsea mereka harus menang. Kalau menang, Chelsea akan ada di posisi ke-7, menggeser Fulham turun. Jadi itu modal bagi Chelsea, harus bisa menang, termasuk dengan Spurs yang harus menang pada hari ini. Di saat memasuki tahun baru 1 Januari 2023, Spurs dan Chelsea, 2 klub dari London ini harus dituntut bisa menang agar posisi mereka bisa naik, bisa punya harapan lagi dalam persaingan. Bagi Spurs tentunya masuk di zona Champions, dan bagi Chelsea untuk bisa bersaing di Liga Eropa, bahkan untuk bisa masuk ke zona Champions. Walaupun terasa sangat berat bagi pasukan Graham Potter ini, karena 3 posisi atas saya pikir akan dikunci oleh Arsenal, City, dan Newcastle, termasuk dengan MU sendiri yang berpeluang untuk bisa bersaing masuk di 4 besar. Saya kira inilah yang menarik yang ada di Liga Premier Inggris. Dan saya kembali ke Arsenal, The Gunners ini. Jadi mereka punya pemain gelandang yang bagus, bahkan sudah didaulat sebagai kapten ke-11, Martin Odegaard. Ini Martin Odegaard, dia menjadi man of the match ya dalam pertandingan melawan Brighton. Ada 1 gol memang dari dia, dan juga 1 assist. 4 gol kemenangan bagi Arsenal terhadap Brighton itu dibuka bahkan sudah baru di menit kedua oleh Bukayo Saka. Kemudian Martin Odegaard bisa melengkapi itu, dan bahkan di babak pertama mereka sudah mendapat 3 gol dengan Eddie Nketiah yang bisa menambah gol ini. Kemudian Martinelli setelah mendapat umpan dari Odegaard melengkapi menjadi 4 gol ya, karena ada 2 gol balasan juga dari Brighton yang tercipta di babak kedua. Namun ini harus disyukuri, luar biasa konsisten sekali penampilan dari Arsenal pada musim ini, yang tadinya mungkin mereka berharap paling tidak masuk di zona Champions untuk bisa hadir setelah 6 musim terakhir gagal. Arsenal mungkin mengincar ya sudah, yang penting ada di 4 besar lah. Sekarang bukan itu, bukan 4 besar lagi. Kalau 4 besar mereka sudah dapatkan, menurut saya sekarang mereka target juara. Dan itu terbuka buat mereka setelah Arsene Wenger terakhir sebagai pelatih Arsenal di 2004 menjadi juara, membawa Arsenal juara. Saatnya, waktu yang tepat di musim ini 2022-2023 bahwa Arsenal bersaing menjadi juara, dan semua terbuka kesempatan itu. Saya meyakini mereka ini akan membuat Pep bersama dengan City akan bekerja keras untuk bisa mengejar mereka. Dengan selisih sekarang sudah 7 poin. Masih panjang, tetapi Arsenal ini semakin tenang. Kalau mungkin jaraknya cuma 3-2 poin kan ini rame. Tapi dengan 7 poin mereka bisa mengontrol ini. Apalagi kalau saya bilang tadi mereka menang melawan Newcastle. Wah, ini menjadi satu hal yang sangat baik untuk perjalanan mereka menuju ke singgasana juara. Sampai di sini pembahasan saya, review saya dengan Liga Premier Inggris yang semakin menegangkan, semakin seru. Bukan saja merebut gelar juara atau mereka yang masuk di zona Champions, tapi juga mereka yang datang dari bawah untuk bisa mendekati persaingan di Liga Eropa. Terima kasih untuk W88 yang sudah mensponsori channel YouTube Bung Ropan, dan juga W88 ini bersama dengan official partner Fulham dan juga Argentina. Ya, terima kasih juga kepada ACC, Astra Credit Company, dan juga dengan Dabinter, jagonya pompa air bersama dengan Resto Delis. Ciao.